Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Yang pertama ada klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokoh dan ajarannya. Nah, tasawuf ini memiliki beberapa klasifikasi utama berdasarkan pendekatannya. Yang pertama ada tasawuf akhlaki, yaitu tokoh-tokohnya ada Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Hasan Al-Basri. Nah, konsep ajarannya sendiri, tasawuf akhlaki menekankan pada penyucian diri atau penyucian jiwa, tazkiyatun nafs melalui akhlak mulia. Nah, tasawuf ini fokus pada perbaikan karakter dan hubungan antar manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, prosesnya meliputi mujahadah atau berjuang melawan hawa nafsu, muraqabah mengawasi hati, dan muhasabah sebagai introspeksi diri. Contohnya, menahan diri dari kemarahan sebagai bentuk akhlak mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tasawuf amali. Di tasawuf amali ini ada tokoh-tokohnya itu ada Robiatul Adawiyah sama Ibrahim bin Adam. Konsep ajaran ini lebih fokus pada praktek ibadah seperti zikir, wirid, sholat malam, dan doa-doa khusus yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui konsistensi amal. Contohnya membaca zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sebagai wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tokoh-tokohnya ada Ibnu Arabi, Al-Hajj, sama Al-Bastami. Nah, konsep ajaran ini menggunakan pendekatan filsafat untuk memahami hakikat Allah dan alam semesta, dan memiliki konsep mendalam seperti wahdah al-wujud atau kesatuan wujud, dan hulul Allah berada dalam makhluk tertentu. Contohnya, Ibnu Arabi menggambarkan bahwa semua makhluk adalah manifestasi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada macam-macam taubat menurut Syekh Zunan Al-Misri. Yang pertama ada taubat awam. Taubat awam adalah bertaubat dari dosa-dosa besar yang tampak secara lahiriah. Contohnya bertaubat dari mencuri, berzina, atau meninggalkan kewajiban seperti sholat. Selanjutnya ada taubat hawas, yaitu taubat dari dosa-dosa kecil yang sering kali dianggap sepele seperti meninggalkan ghibah atau menggujing. Selanjutnya melalaikan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada taubat hawas al-hawas, yaitu taubat orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan ketergantungan pada dunia dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak hanya menghindari dosa, tetapi juga membersihkan niat dalam ibadah agar benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pengertian syariat ya. Syariat adalah aturan lahiriah agama Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Contohnya yaitu dengan melaksanakan sholat dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai ajaran Islam. Selanjutnya ada thariqat. Thariqat adalah jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya melibatkan pengalaman zikir, wirid, dan panduan dari seorang mursyid atau guru spiritual. Contohnya seperti bergabung dengan tarekat Naqsabandiyah untuk melatih diri dalam zikir dan mengendalikan nafsu. Selanjutnya ada hakikat. Hakikat ini pemahaman mendalam tentang makna di balik syariat dan thariqat. Contohnya memahami bahwa dalam setiap sujud itu ada simbol
penyerahan total kepada Allah. Selanjutnya ada ma'rifat. Ma'rifat adalah puncak dari perjalanan spiritual, yaitu mengenal Allah secara langsung melalui hati. Contohnya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, sehingga semua aktivitas itu dipenuhi dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama ada selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Yang kedua, memprioritaskan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Yang ketiga ada merasa rindu untuk bertemu Allah. Yang keempat, membenci perbuatan maksiat dan hal yang melalaikan dari Allah. Yang kelima ada mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Yang keenam ada mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Yang ketujuh ada merasa puas dengan segala ketetapan Allah atau yang biasa disebut dengan qanaah. Yang kedelapan ada melakukan ibadah dengan rasa nikmat, bukan sekedar kewajiban saja. Yang kedelapan ada mengorbankan harta, tenaga, dan waktunya untuk di jalan Allah. Selanjutnya yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidup. Selanjutnya yaitu konsep dari tasawuf falsafi. Yang pertama ada wahdah al-syuhud atau kesatuan penyaksian. Nah, melihat semua kejadian di dunia sebagai bukti keberadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak contohnya seorang petani yang melihat panen sebagai rahmat Allah, bukan sekedar hasil kerjanya dia aja. Selanjutnya ada wahdah al-wujud, yaitu meyakini bahwa semua makhluk adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyamakan makhluk dengan Allah. Seperti contohnya itu memahami bahwa pohon, air, dan gunung adalah tanda keberadaan Allah yang saling keterkaitan. Selanjutnya ada hulul atau inkarnasi, yaitu konsep bahwa Allah bersemayam dalam manusia tertentu yang telah mencapai kesucian tinggi, seperti cahaya matahari yang memantul sempurna pada cermin yang bersih. Yang terakhir ada ittihad atau penyatuan. Penyatuan spiritual adalah antara seorang hamba dengan Allah. Misalnya seorang sufi yang merasakan bahwa dirinya tidak memiliki kehendak pribadi, melainkan hanya mengikuti kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.